Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya hanya ingin mereview dari apa yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Karena saya melihat dan mengamati beberapa tugas yang dikumpulkan dan banyak yang menjadi perhatian saya adalah ketika menentukan banyaknya kelas. Nah, berkaitan dengan itu, saya akan coba mengulas kembali, mereview kembali tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data hasil sensus yang masih mentah. Seperti kita ketahui, sebelah kiri ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi, di mana data ini dikelompokkan sedemikian rupa dalam bentuk kelas-kelas. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5. Jadi tabel distribusi ini memiliki 5 kelas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi sejumlah 5 kelas dengan panjang kelas seperti yang di sebelah kiri ini, maka kita kembali kepada langkah-langkah ini. Jadi ini adalah langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Baik, yang pertama adalah kita melihat dan mengidentifikasi data-data yang disajikan di dalam soal. Sehingga langkah berikutnya adalah menentukan jangkauan data, atau yang disebut juga dengan ring. Nah, ring ini dirumuskan selisih antara data yang terbesar dikurang data yang terkecil. Nah, sehingga silakan kalian melihat dan mengidentifikasi satu persatu di antara data yang disajikan itu mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Maka pengurangan antara data terbesar dengan data yang terkecil itulah yang disebut dengan namanya ring atau jangkauan data. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat banyaknya kelas. Berapakah banyaknya kelas yang proporsional ketika data itu disajikan? Nah, untuk menentukan banyaknya kelas, kita rumuskan dengan menggunakan aturan Stargess yang dirumuskan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah menunjukkan banyaknya keseluruhan data. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman kalian. Nah, N ini adalah menggambarkan atau menunjukkan jumlah data hasil sensus atau data mentah. Nah, jika data mentah itu ada 100, berarti log 100. Nah, log 100 itu adalah 2. 2 kali 3,3 adalah 6,6. 6,6 ditambah 1 adalah 7,6. 7,6 ini adalah hanya sebatas gambaran saja. 7,6 ini hanya sebatas untuk menjadikan rujukan membantu banyaknya kelas. Di mana banyaknya kelas itu adalah bilangan bulat. Bukan dalam bentuk pecahan, bukan dalam bentuk angka di belakang koma. Nah, menurut aturan eksak, 7,6 ini adalah pembulatan ke bawah, ke atas. Tetapi bukan berarti di sini harus selalu ke atas. Bisa saja, misalkan 7,2 itu juga bisa dibulatkan ke atas. 7,1 bisa juga dibulatkan ke atas. Karena angka di sini adalah hanya untuk membantu menunjukkan banyaknya kelas, di mana angka itu bisa dibulatkan ke atas, bisa juga dibulatkan ke bawah.
Nah, ini yang menjadikan perhatian. Jadi, ketika di sini 1 ditambah 6,6 menjadi 7,6, maka banyaknya kelas itu adalah bisa 8, bisa juga 7. Itu yang dimaksud. Oke. Nah, selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menentukan interval kelas atau panjang kelas. Contoh seperti ini, 55 sampai 59. Ini panjang kelasnya bukan 4, tetapi 5. Di mana panjang kelas itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, untuk menentukan panjang kelas, kita simbolkan dengan P, dirumuskan P sama dengan R per K. Apa artinya R per K itu? R tadi adalah pada langkah pertama, ring. K adalah pada langkah yang kedua, banyaknya kelas. Nah, ini adalah juga menunjukkan bilangan bulat. Ya, ini menunjukkan bilangan bulat. Ini bisa dibulatkan ke atas, bisa juga dibulatkan ke bawah, panjang kelas itu. Seperti pada menentukan banyaknya kelas. Langkah yang keempat adalah tentukan batas bawah kelas pertama. Ini adalah kelas pertama, inilah batas bawahnya. Nah, cara menentukan batas bawah kelas pertama adalah rujukannya, patokannya adalah kita memilih data yang paling kecil. Apakah data yang harus kecil? Tidak juga, boleh juga kurang dari data yang paling kecil. Yang tidak boleh adalah melampaui data yang terkecil. Sebab kalau kita menentukan batas bawah pada kelas pertama melampaui data yang terkecil, maka ada satu data atau lebih, nanti itu akan tidak terakomodir pada tabel ini. Oke, saya ulangi lagi, menentukan batas bawah pada kelas pertama ini adalah data yang terkecil pada data mentah atau kurang dari data yang terkecil. Langkah yang kelima adalah membuat daftar semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Jadi contoh ini 55 sampai 59. Ini udah ketemu. Batas bawah, batas atas. Maka kelas kedua tinggal ditambah 1, 60 sampai 64. Sini berarti 65 sampai 69 dan seterusnya. Nah, langkah yang keenam untuk mengidentifikasi dan memastikan data itu adalah sudah terakomodir pada kelasnya, ya buatlah atau menggunakan turus atau tali. Jadi centang, kemudian kalau sudah 5 kita menggunakan garis miring ya, persis seperti ketika kita menghitung data pemilih pada waktu pemilihan umum. Nah, langkah yang terakhir adalah pada kolom frekuensi kita jumlahkan. Kita jumlahkan sedemikian rupa menghasilkan banyaknya total frekuensi, lalu kita klarifikasi apakah sama dengan jumlah keseluruhan data pada data mentah. Kalau sudah, bahwa seluruh data yang ada di dalam data mentah ini terakomodir pada tabel distribusi frekuensi, berarti menggambarkan bahwa itu sudah selesai. Nah, itulah tahapan atau cara-cara menentukan tabel data distribusi frekuensi dari data mentah yang diketahui di dalam soal. Mungkin data mentah itu adalah hasil sensus. Oke, sederhana kan? Mudah-mudahan
review ini mempermudah, ya, mempertajam lagi bagi yang sudah jelas, dan yang belum jelas semakin jelas, dan untuk meyakinkan kembali bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi ini, saya coba berikan satu soal lagi data mentah ini. Ini adalah ada 50 data berat badan seperti kita lihat di tampilan layar ini. Nah, pertanyaannya adalah buatlah tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, berapa rata-rata berat badan pada kelas yang jumlah siswanya terbanyak. Jadi kelas mana yang frekuensi yang terbanyak? Nah, berapa jumlahnya? Nah, pertanyaan yang ketiga adalah berkaitan dengan pertanyaan nomor 2. Nyatakan dalam bentuk persen jumlah siswa pada kelas nomor 2. Jika umpamanya saya ilustrasikan bahwa kelas yang terbanyak itu adalah kelas ketiga. Ternyata frekuensinya adalah umpamanya 5. Atau bukan 5 ya, data yang terbanyak itu umpamanya adalah 15 maksud saya. Berarti 15 per jumlah semua data dikali 100%. Itulah yang dimaksud dengan pertanyaan nomor 3. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Semoga kita terhindar dari dampak pandemi ini. Terima kasih sekali lagi. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.